Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kulinari. Hari ini kita akan membahas mengenai buah-buahan. Nah, untuk outline perkuliahan hari ini mengenai definisi dan penggunaan dari buah-buahan, lalu aneka jenis sajian buah-buahan, komposisi dan nilai gizinya, lalu klasifikasi buah-buahan, struktur dan komposisi, pemilihan buah segar, produk olahan buah, penyimpanan buah, serta contoh resep dari pengolahan buah. Nah, buah-buahan adalah bagian dari tanaman atau pohon yang dapat dimakan. Nah, biasanya bagian buah-buahan itu terdiri atas biji, daging, serta jaringan. Nah, buah-buahan ini bisa dikonsumsi sebagai makanan pencuci mulut atau dessert yang dimakan setelah makanan utama. Biasanya sih dikonsumsinya sebagai dessert itu, tapi bisa juga dikonsumsi di luar waktu tersebut. Nah, buah-buahan ini adalah sumber berbagai jenis vitamin. Banyaknya itu adalah vitamin A, vitamin B kompleks, serta vitamin C. Lalu buah-buahan juga merupakan sumber berbagai jenis mineral serta serat pangan. Nah, vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan ini dapat juga berperan sebagai antioksidan. Nah, buah ini mungkin berbeda ya dengan jenis bahan pangan yang lain. Jadi buah-buahan ini bisa dikonsumsi dalam kondisi segar. Dalam kondisi segar itu bisa dalam bentuk utuh atau mungkin dipotong-potong atau mungkin dikupas terlebih dahulu. Contoh yang bisa dikonsumsi dalam bentuk utuh mungkin seperti apel, anggur, lalu pir itu bisa langsung dikonsumsi. Lalu harus dikupas mungkin seperti buah jeruk, itu buah salak atau lengkeng itu harus dikupas terlebih dahulu, dan ada juga buah yang harus dipotong sebelum dikonsumsi seperti mangga, kemudian pepaya, semangka, dan lain sebagainya. Nah, buah juga bisa disajikan dalam bentuk salad, terus dessert. Dessert mungkin dijadikan sebagai puding atau mungkin ditambahkan dalam bentuk es krim atau mungkin disajikan dalam bentuk snack. Nah, buah ini dia berfungsi untuk meningkatkan tekstur, aroma, dan warna pada makanan, sehingga bisa meningkatkan variasi dari bahan pada makanan tersebut. Nah, ini adalah contoh buah yang disajikan dalam bentuk potongan. Ada buah pepaya, semangka, melon, jambu, dan disajikan dalam buah potong. Lalu ini disajikan dalam bentuk salad, jadi mungkin dia salad dipotong-potong, kemudian ditambahkan dengan oil atau mungkin dengan mayones. Biasanya ini juga ditambahkan keju ya, atau yogurt. Nah, ini dalam bentuk dessert. Dessert biasanya disajikan dalam bentuk puding. Kemudian di dalam bentuk snack. Nah, dalam bentuk snack ini bisa juga disajikan buah yang dikeringkan atau mungkin buah yang ditambahkan gula untuk diawetkan begitu. Nah, untuk komposisi dan nilai gizinya sendiri, buah ini tergantung ya, berbeda-beda dari setiap jenis buahnya, tapi umumnya memang dia kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, buah yang warnanya kuning biasanya itu dia adalah sumber vitamin A serta beta karoten. Mungkin contohnya seperti mangga. Nah, dia itu tinggi, dia juga adalah sumber vitamin A dalam bentuk beta karoten. Lalu untuk golongan jeruk atau citrus ya, dia itu sumber vitamin C. Lalu ada pisang. Pisang itu adalah sumber potasium atau kalium. Lalu buah yang dikeringkan atau raisin atau seperti kismis. Nah, itu dia tinggi dengan kandungan zat besi. Kemudian buah muda, buah yang jadi dia sudah ukurannya itu sudah cukup besar biasanya, tapi dia belum begitu matang. Nah, itu sebutnya buah muda. Dia adalah sumber serat. Contohnya itu bisa pisang atau mungkin mangga, mangga yang muda pada rujak. Nah, itu adalah sumber serat. Kemudian ciri khas lainnya dari buah adalah kandungan airnya yang tinggi. Bisa mencapai 85% dari total berat buah tersebut. Nah, untuk komposisi lainnya seperti zat gizi makro, yaitu protein, lemak, dan energinya itu umumnya relatif kecil, kecuali pada alpukat. Alpukat itu adalah sumber lemak tak jenuh ya. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi komposisi dari buah-buahan? Yang pertama adalah varietasnya, jadi berbeda jenis buah, maka berbeda juga kandungan gizinya. Lalu pemeliharaannya, serta tingkat kematangannya juga bisa membedakan kandungan gizinya. Misalnya pada pisang, pisang yang mentah itu cenderung kadar karbohidratnya lebih kecil
Jadi dia lebih tinggi, karena dia belum matang sehingga kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan yang sudah matang. Terus juga ada perbedaan pada indeks glikemiknya. Lalu kondisi penyimpanan juga dapat mempengaruhi dari kandungan gizi, kemudian iklim, serta cara panen serta waktu panen. Nah, ini ada klasifikasi buah-buahan, ada berry, citrus, drups, melon, tropical fruits, dan juga pomes. Berries itu contohnya seperti strawberry, berry-berryan, kemudian citrus, jeruk, lemon, jeruk nipis, itu adalah contoh citrus. Kemudian drups itu ada cherry, plum, peach, buah peach atau buah persik, kemudian buah apricot, nektarin itu adalah contoh buah drups. Lalu melon, ada semangka, melon sendiri, terus belewah, itu adalah contoh klasifikasi melon. Tropical fruits, jadi hanya buah-buahan tropis, seperti nanas, kemudian alpukat, pisang, kemudian ada kurma dan kiwi, itu adalah contoh buah-buahan tropis, serta ada pomes seperti apel dan juga pear. Nah, untuk strukturnya sendiri, buah-buahan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian lapisan luarnya atau kulit buahnya, kemudian ada sistem vaskular, lalu ada daging, bagian daging biasa kita konsumsi, serta ada supporting tissue yang menyusun bijinya, kemudian tangkainya, begitu. Nah, karbohidrat merupakan komponen utama dari buah. Kemudian jenis karbohidrat bervariasi tergantung dari tingkat kematangan buah, namun umumnya kandungan karbohidratnya itu relatif konstan. Nah, ini adalah kandungan dari energi, karbohidrat, protein, dan lemak, serta beberapa mineral pada berbagai jenis buah-buahan per 100 gramnya. Nah, di sini yang paling tinggi kandungannya itu adalah durian ya, kalau kandungan gizinya per 100 gram, kemudian juga pisang. Nah, kandungan airnya itu tinggi ya pada buah-buahan, hampir 85% penyusunnya itu dari air, kemudian karbohidrat ya. Nah, yang tinggi kandungan lemaknya itu ada pada durian serta alpukat. Nah, ini untuk beberapa vitamin dan mineralnya. Nah, kemudian ciri khas lainnya yang ada pada buah itu adalah pigmen. Jadi warna buah itu kan memang bervariasi ya, beragam. Nah, perbedaan warna-warna pada buah itu dipengaruhi oleh pigmennya. Kalau misalnya dia berwarna hijau, maka yang mempengaruhi adalah pigmen klorofil. Contohnya itu pada alpukat. Lalu karotenoid yang memberikan warna orange atau kekuningan, itu ada pada jeruk, terus nanas, tomat, semangka, itu ada kandungan karotenoidnya. Lalu juga tadi mangga, itu juga adalah contoh yang mengandung karotenoid. Lalu ada antosianin yang memberikan warna merah dan juga biru. Itu seperti strawberry, blueberry, atau cherry. Yang tadi ya berry-berryan itu umumnya mengandung antosianin. Lalu ada antosantin, dia memberikan teks warna putih. Nah, itu contohnya pada jeruk yang ada serat-serat di bagian luarnya yang di balik kulitnya ada serat lapisan putih. Nah, itu adalah antosantin. Nah, secara umum perubahan warna buah-buahan selama pengolahan itu tidak bermasalah. Kemudian antosianin, buah yang mengandung antosianin, jika dicampur dengan cairan asam, justru akan memberikan atau menonjolkan warnanya, jadi semakin keluar warnanya akan semakin menarik. Nah, pigmen pada golongan buah stroberi dan juga cranberry itu umumnya relatif stabil. Jadi setelah pemasakan pun biasanya tidak terjadi perubahan warna, dia tetap warnanya itu cerah. Akan tetapi kalau misalnya dia bereaksi dengan logam seperti aluminium, besi atau tin, dia dapat mengubah strukturnya sehingga sebaiknya penggunaan bahan dasar logam tersebut pada proses pemasakan, khususnya pada buah yang mengandung antosianin dan antosantin itu dihindari agar tidak terjadi reaksi. Kemudian antosianin akan mengalami kerusakan selama penyimpanan dalam kaleng atau gelas. Nah, kerusakan ini juga dapat dipercepat jika terdapat cahaya yang berlebih atau terjadi peningkatan suhu. Nah, buah-buahan ini biasanya dia terdapat dalam berbagai jenis bentuk, bisa dia dijual dalam keadaan segar, kemudian atau di dalam bentuk kalengan yang sudah diawetkan atau dibekukan atau mungkin dikeringkan. Nah,
Maka saat kita membeli buah, maka kita harus memperhatikan bentuknya. Apakah bentuknya itu masih utuh atau misalnya ada sedikit benturan yang menyebabkan ada bagian kerusakan. Kemudian tujuan penggunaannya, apakah akan kita gunakan untuk dikonsumsi secara langsung kah, atau misalnya untuk ditambahkan pada bahan makanan, atau misalnya ditambahkan pada kue. Nah, itu kan bisa mempengaruhi jenis buah yang akan kita gunakan. Lalu penyimpanan, apakah buah ini akan langsung dikonsumsi atau dia akan disimpan dalam waktu yang lama. Serta kandungan gizinya, karena buah yang sudah tidak dalam bentuk segar, kandungan gizinya itu sudah berkurang dan tidak sebaik buah yang ada dalam kandungan segar, dalam bentuk segar. Nah, pada saat kita memilih buah, kita harus menentukan kualitas buahnya. Kualitas buah ini ditentukan dari tingkat kematangan dan juga tingkat kemasakan. Tingkat kematangan itu menunjukkan ukuran dari buahnya. Kalau misalnya ukurannya sudah tidak membesar lagi, nah itu sudah matang berarti. Kalau misalnya ukurannya masih kecil, seperti mungkin pisang, satu bonggol pisang itu ukurannya masih terlalu kecil, nah itu masih belum matang berarti. Tapi kalau misalnya dia sudah ukurannya sudah maksimum dan tapi dia warnanya masih hijau, maka pisang itu sudah matang akan tetapi dia belum masak. Nah, tingkat kemasakan ini biasanya tingkat kesiapan buah tersebut untuk dikonsumsi. Nah, umumnya mayoritas orang mengonsumsi buah yang sudah matang ya, misalnya pada pisang yang sudah kuning kulitnya, atau mungkin pada mangga yang sudah lunak. Kalau misalnya kita pencet dia sudah lunak, nah itu tandanya dia sudah matang, sudah masak. Nah, pembelian buah juga sering didasarkan pada berat dan jumlah daripada ukuran. Misalnya ketika membeli jeruk, dicari yang jumlahnya paling banyak, misalnya per kilo itu dengan jumlahnya yang paling banyak begitu. Nah, ini adalah karakteristik mutunya. Biasanya apel itu yang dicari adalah yang bentuknya masih kokoh gitu, terus dia juga garing gitu. Ketika digigit dia masih renyah, kemudian warnanya itu cerah. Lalu kalau pada alpukat biasanya sih bentuk dan ukurannya bervariasi, tapi dipilih kulitnya yang tidak gelap. Kemudian lembut ketika ditekan, tandanya dia itu sudah matang. Kemudian pisang yang masih kokoh juga, masih firm. Kemudian biasanya karena kita mencari buah pisang yang tidak lembek begitu. Kalau sudah lembek biasanya umur simpannya tidak lama. Kemudian tidak cacat sehingga berarti tidak ada benturan. Karena kalau pada pisang ini sangat jelas terlihat kalau misalnya dia sudah cacat. Biasanya ada perubahan pada warna kulitnya jadi kecoklatan. Nah, anggur juga biasanya dipilih yang warnanya bagus, ukurannya seragam, kemudian kenyal, serta menempel kuat pada tangkai, karena kalau misalnya sudah mudah lepas, artinya kualitasnya sudah menurun. Lalu pepaya, pepaya yang bentuknya bagus, warnanya juga separuh kuning dan tidak hijau, lembut dan juga tidak ada memar. Lalu untuk nanas yang bentuknya bagus, beratnya juga cukup berat, warnanya cerah dan aromanya bagus. Karena kalau pada nanas ini juga ketahuan apakah kualitasnya masih bagus atau tidak dari aromanya. Nah, dalam penyelenggaraan makanan, biasanya jenis buah kaleng atau buah yang dibekukan itu lebih banyak digunakan. Karena dia lebih hemat biaya operasional. Yang pertama mengurangi biaya untuk tenaga kerja karena mengurangi waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan buah tersebut begitu. Serta mengurangi kerugian akibat kerusakan buah-buahan. Karena buah kaleng dan atau buah beku itu mudah disimpan dalam waktu yang lama. Nah, bentuk olahan buah-buahan itu bisa dalam bentuk buah beku, buah kalengan, buah yang dikeringkan, atau bisa juga dibuat jus. Nah, buah yang dibekukan itu bisa menggunakan gula atau tanpa gula. Kemudian banyak juga menggunakan buah yang grade-nya bagus. Nah, kalau misalnya buah ini dibekukan, biasanya yang sering dibekukan itu adalah beri-berian, seperti blueberry atau raspberry. Nah, dia tuh sering
diperjualbelikan dalam bentuk beku karena kan dia mudah rusak. Nah, tujuannya itu jadi pembekuan adalah untuk mempertahankan aroma dan warnanya agar tetap seperti buah segar. Lalu teksturnya lebih empuk. Jadi karena nanti kan buah beku ini kan nanti dia terlapisi oleh kristal es ketika dia didinginkan, ketika dia diencerkan atau misal pembekuannya dihilangkan, maka nanti akan terbentuk buah yang lebih lembut teksturnya. Nah, untuk penggunaan lebih lanjut, jadi buah dicairkan di dalam refrigerator, dalam kondisi kemasan tertutup dan segera digunakan terlebih dahulu dengan terlebih dahulu dikeringkan untuk mengurangi kandungan kadar airnya. Nah, kemudian ada buah kaleng. Biasanya dia bisa dibuat dalam satu jenis buah tunggal atau campuran. Misalnya itu yang sering dikalengkan adalah buah leci atau campuran ada buah potongan nanas, terus leci juga dan lain sebagainya. Itu biasanya contoh buah kaleng. Nah, bahan dasar buahnya kalau misalnya buah tunggal maka buah yang grade A, kalau buah campuran biasanya buah yang grade B. Nah, buah yang dikalengkan ini biasanya dia ditambahkan larutan gula atau sirup. Jadi ini salah satu bentuk pengawetan juga ya. Ditambahkan dalam bentuk cairan atau liquid atau mungkin solid, jadi tanpa cairan. Jadi hanya langsung ditambahkan gula seperti manisan begitu ya, manisan mangga. Lalu juga bisa langsung dikonsumsi. Nah, dampaknya dari pengalengan ini adalah terjadinya penurunan vitamin C, vitamin A, dan juga vitamin B. Penurunan kualitas dari kandungan gizi buahnya. Nah, lalu ada buah yang dikeringkan. Buah yang dikeringkan itu contohnya adalah kismis, atau mungkin tadi yang jenis prunes, kemudian juga kurma, itu juga adalah jenis buah yang dikeringkan. Nah, warna buah ini biasanya nanti terang, teksturnya juga jadi lebih lembut. Nah, lalu ada pembuatan jus buah. Nah, jus buah ini bisa 100% buah murni atau dia ditambahkan air atau mungkin juga bisa ditambahkan gula agar menjadi lebih awet. Nah, bentuk sajian jus ini bisa dalam bentuk segar, mungkin yang biasa kita beli kalau di tempat makan atau dibekukan atau mungkin juga buah yang dikalengkan dan ada juga buah yang sudah jus buah yang sudah dalam bentuk komersil yang dijual misalnya seperti buah vita gitu itu juga salah satu bentuk jus. Nah, biasanya kalau jus buah ini dia difortifikasikan vitamin C. Tujuannya agar kandungan vitaminnya itu sama dengan buah segar. Nah, kalau misalnya tidak segera dihabiskan, maka dianjurkan untuk disimpan dalam wadah non-metal. Karena untuk mencegah terjadinya penurunan kandungan vitamin C. Kemudian kalau misalnya jus yang berbahan dasar buah tidak rendah kandungan vitamin C, maka harus dilakukan fortifikasi. Nah, ini adalah cara penyimpanan buah-buahan segar. Kalau buah yang sudah matang atau tua, sebaiknya disimpan pada suhu kamar saja, dibiarkan sampai masak untuk mempercepat proses pematangan dan ditempatkan pada plastik yang gelap. Kemudian kalau untuk pisang, agar dia cepat masak juga, disimpannya pada suhu ruang dalam wadah terbuka, karena kalau misalnya disimpan pada kulkas, dia dapat merusak warna kulitnya, jadi gampang kecoklatan. Lalu jeruk bisa disimpan di dalam suhu ruang ataupun di refrigerator untuk pemakaian yang lebih lama. Kalau misalnya di dalam refrigerator, sebaiknya disimpan di dalam plastik ya agar kulitnya itu tidak mengkerut, jadi kandungan airnya itu tidak hilang. Kemudian melon atau nanas, dia sebaiknya disimpan di dalam plastik film di dalam refrigerator agar aromanya itu tetap dipertahankan, agar aromanya tidak hilang. Untuk potongan buah yang sudah dipotong-potong, disimpan di dalam wadah stainless steel yang berlapis plastik untuk mencegah browning. Jadi kemudian ditutup. Jadi jangan dibuka begitu saja di dalam kulkas karena nanti bisa menyebabkan browning. Lalu juga bisa dan juga biasanya buahnya jadi mengkerut gitu ya. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan cairan lemon atau antioksidan. Nah, sebelum disimpan sebaiknya buah-buahan tersebut harus dicuci terlebih dahulu lalu dikeringkan karena untuk mencegah pembusukan.
dan dibungkus tidak terlalu erat begitu. Nah, buah yang dalam bentuk kaleng sebaiknya dia disimpan di kondisi yang dingin, bisa di dalam kulkas dan juga kering, atau di dalam suhu ruang. Nah, ini untuk memperpanjang masa simpan dari buah kaleng tersebut. Kalau misalnya buah yang kering, dia lebih stabil di lingkungan yang dingin dan kering. Jadi mungkin bisa disimpan di dalam freezer atau di dalam kulkas, nah itu agar tahan lebih dari 6 bulan. Pada musim panas biasanya si kulkas ini sangat dibutuhkan untuk penyimpanan buah. Kalau buah yang kering dengan kandungan gula tinggi, kelembapan udaranya itu harus diperhatikan. Kelembapan udara yang tinggi bisa menyebabkan kristalisasi gula pada permukaan buah, sehingga menurunkan kualitas dari penampilan buah kering tersebut. Jadi malah terpisah begitu loh lapisan gulanya. Nah, kalau misalnya buah yang belum matang, bisa kita olah dengan waktu yang pendek dan suhu yang rendah. Tujuannya itu untuk mempertahankan bentuk dan warna dari buah tersebut. Nah, buah yang bisa diolah itu dengan metode pemasakan poaching, baking, shimmering, rolling, dan juga glazing. Glazing ini dia kayak dilapisi sama lapisan gula. Biasanya itu seperti permen-permen apel ya, itu bisa dilapisi gula. Kemudian poaching, baking, dan simmering, ya misalnya poaching hanya direbus sesaat, kemudian baking, kalau mungkin kita tambahkan pada adonan kue, begitu. Kemudian shimmering dan juga broiling. Nah, ini adalah contoh resep dari pengolahan buah-buahan. Ini dia contohnya dibuat seperti sop buah, begitu ya. Jadi dia berbagai jenis buah-buahan, lalu ditambahkan sirup dan juga susu kental manis. Lalu ini contoh yang dipanggang, ya alpukat, dia biasanya disajikan dengan telur. Lalu ini pembuatan puding, contoh resepnya. Baik, terima kasih. Sekian perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.